pulang ke Indonesia itu dari pertengahan bulan 10 ya teman-teman. Sekarang di rumah sudah ada 2 bulan. Ya rasanya tuh di rumah tuh ya gimana ya, kita namanya biasanya kerja, terus di rumah kita nggak kerja, nggak punya aktivitas tuh pasti ada lah rasa jenuh, bosan, terus ada kepikiran mau berangkat lagi kerja ke luar negeri lagi lah, di rumah mau ngapain, gak ada kerjaan gitu. Aku kontrak yang terakhir itu nggak ada 3 tahun ya teman-teman. 3 tahunnya tuh kurang 4 bulan, tapi aku udah pulang ke Indonesia karena status aku tuh bukan anak resmi ya, tapi status aku tuh di Taiwan tuh ilegal ya teman-teman, atau kaburan. Dan cerita aku tuh kenapa dulu aku bisa sampai kabur di Taiwan itu, dulu ceritanya tuh waktu aku berangkat yang terakhir ini ya, aku dapat job itu jaga nenek ya, tapi itu nenek tuh nggak cocok sama aku ya, apa-apa yang aku kerjain itu tuh selalu salah di mata nenek. Dan aku cuma 1 bulan ya yang berangkat terakhir, kontrak terakhir itu aku baru dapat 1 bulan, terus aku habis gajian itu tuh terus langsung aku kabur dari tempat majikan ya teman-teman. Pengalaman aku selama jadi kaburan tuh ada enaknya dan ada nggak enaknya ya. Dulu aku kaburan tuh kurang lebih hampir 3 tahun ya. Pertama aku kerja job di kaburan itu, aku dulu dapat job lumayan capek ya, karena aku dapat job itu bersih-bersih rumah, itu rumah besar ya, rumah 5 lantai, dan itu setiap hari harus dibersihkan ya. Sebenarnya tuh majikannya tuh memang baik ya, cuma yang kerjaannya itu berat, bersih-bersih rumah 5 lantai itu, dan setiap hari harus dibersihkan, apalagi majikannya tuh maunya tuh harus bersih, harus hand kancing gitu ya. Jadi ya dari pagi aku kerja, dari mulai jam 5:30 pagi, jam 8 malam tuh aku baru selesai. Terus istirahat siang tuh cuma dikasih waktu cuma 1 jam ya buat istirahat. Kalau udah 1 jam ya kita udah mulai kerja lagi. Tapi ya alhamdulillah, biarpun kerjaannya berat, kerjaannya capek, aku di situ bisa bertahan sampai 10 bulan ya. 10 bulan terus aku pindah cari kerjaan yang agak ringan gitu, yang gak terlalu berat banget. Dan akhirnya tuh aku kerja di pabrik ya, pabrik makanan tuh, pabrik daging lah. Tapi kerja di pabrik itu tuh aku nggak kuat, cuma 1 bulan ya, 1 bulan terus aku keluar lagi. Terus alhamdulillah aku dapat kerjaan yang ketiga kalinya itu. Alhamdulillah kerjaannya tuh ringan ya, karena satu rumah tuh nggak sama majikan. Yang ketiga kalinya itu aku kerja jaga nenek ya, jaga nenek itu, nenek 1 dijaga 2 orang ya. Terus satu rumah tuh enggak sama majikan tuh tinggal di rumah sendiri, jadi ya kerja di situ tuh kerja kayak enggak orang kerja gitu. Kita makan buat sendiri, bersih ya kita kotorin sendiri, tapi kita masih tetap dapat bayaran gitu. Nah itu aku di situ bertahan 10 bulan karena yang anak resminya itu udah datang, jadi mau nggak mau ya aku harus pindah gitu. Terus yang terakhir itu aku dapat majikan. Alhamdulillah yang ketiga kali itu aku dapat majikan baik banget ya, kerjaannya juga ringan gitu, jadi kerjaan tuh nggak capek banget. Jam 10 pagi itu jam 11 aku udah bisa istirahat gitu, udah bisa mainan HP. Dan alhamdulillah sampai sekarang tuh majikan masih ada komunikasi sama aku, biarpun aku udah pulang ke Indonesia, dia masih sering telepon aku gitu.
selama kurang lebih 3 tahun itu aku ganti majikan itu ada 1, 2, 3, 4 majikan ya, selama kurang lebih 3 tahun ya. Jadi yang lama itu 10 bulan, terus 10 bulan, terus yang di pabrik itu cuma 1 bulan karena kerjaan capek gitu ya. Nah, selama aku jadi kaburan di Taiwan tuh alhamdulillah aku kemana-mana tuh aman-aman saja ya, nggak ada namanya ketemu polisi terus aku ditanyain ARC gitu. Jadi selama aku liburan tuh aman-aman saja ya, mau naik kereta, mau naik mau naik KOT, mau naik JIN tuh alhamdulillah kemana-mana tuh aman-aman saja, karena pikiran aku tuh tenang gitu, nggak ada punya rasa grogi kalau ketemu polisi ya di jalan gitu apa di mana gitu, nggak punya pikiran yang grogi apa takut apa gimana, karena aku sudah pasrah ya, kalau udah waktunya pulang ya pulang gitu. Kalau emang masih dikasih rezeki ya masih bisa bertahan di Taiwan gitu. Nah teman-teman, sekian dulu video dari aku tentang pengalaman aku kerja di Taiwan selama aku jadi kaburan di Taiwan. Nah untuk teman-teman, pesan saya kalau selama kalian masih resmi, tidak usah kalian punya pikiran ingin kabur apa gimana, apa pengen gaji gede, apa nggak cocok sama majikan, apa sama kerjaan udah nggak betah gitu. Pesan aku tuh kalian pikir-pikir dulu sebelum kalian mengambil tindakan, karena jadi kaburan itu tuh nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Itu tergantung nasib kita ya teman-teman. Kalau nasib kita bagus ya alhamdulillah kita tetap bertahan di Taiwan, tapi kalau nasib kita jelek ya kadang ada yang cuma bertahan 3 bulan, 4 bulan kita udah pulang ke Indonesia teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu video dari saya, dan apabila ada kata-kata yang salah, pembicaraan saya yang salah, saya minta